Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, siswa-siswi anak-anak sekalian, kita lanjut materi sejarah peminatan kelas 12 IPS tentang konflik-konflik di dunia. Kali ini kita akan bahas tentang konflik Kamboja, Simpadan Ligitan, dan Laut Cina Selatan. Oke, kita pertama ke konflik Kamboja. Awalnya Kamboja ketika pertama kali merdeka tahun 1953 memiliki pemerintahan berbentuk monarki konstitusional yang dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Namun ketika masa Norodom Sihanouk ini, Kamboja itu terbilang cukup netral ya, padahal sekitarnya itu sedang terjadi pertempuran, khususnya perang Vietnam dari 1955 sampai 1975. Dan Kamboja ternyata dia menjadi pihak yang cukup netral, bahkan membiarkan wilayah negerinya itu sebagai medan tempur perang Vietnam. Contoh sikap kenetralan dari Kamboja itu antara lain Vietcong, pasukan komunis Vietnam, diperbolehkan memakai pelabuhan di Kamboja untuk pasokan logistik ya. Dan Amerika Serikat ternyata diperbolehkan juga untuk menyerang atau mengebom persembunyian pasukan Vietcong yang ngumpet ya di Kamboja. Namun sebagian rakyat di Vietnam itu menentangnya, salah satunya dipimpin oleh Jenderal Lon Nol. Nah, Jenderal Lon Nol ini pada tahun 1970 nanti berhasil melengsarkan pemerintahan Norodom Sihanouk. Kemudian dia membentuk pemerintahan bernama Republik Khmer. Gitu. Oke, kita lanjut. Pangeran Norodom Sihanouk setelah dilengsarkan kemudian dia bergabung dengan organisasi bernama Khmer Merah. Ya. Khmer Merah. Khmer Merah ini dipimpin oleh seorang tokoh politik komunis yang beraliran Maoisme ya. Dia komunisnya komunis Tiongkok atau komunis China, namanya Pol Pot. Pol Pot ini dia tidak setuju tindakan Amerika dan sekutu-sekutunya ya. Itu, dan Khmer Merah bersama dengan Jenderal Lon Nol nanti kemudian dia melawan aktivitas pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama perang Vietnam. Rakyat Kamboja dan Tiongkok pun mendukung Khmer Merah. Kemudian pada 1975 Lon Nol ternyata dia dilengsarkan ya. Jadi Lon Nol dilengsarkan oleh Khmer Merah yang sebelumnya bekerja sama dengan Norodom Sihanouk gitu. Jadi Lon Nol ini bloknya itu dia memihak ke blok barat Amerika gitu. Sedangkan Khmer Merah dia bersama dengan Norodom Sihanouk. Norodom Sihanouk ini kenapa memihak Khmer Merah, padahal Norodom Sihanouk itu orang kerajaan ya, bukan orang komunis. Dia memihaknya karena Lon Nol memberontak ketika Sihanouk berkuasa. Jadi Sihanouk memihak kepada Pol Pot yang memimpin Khmer Merah. Namun dalam proses pelengseran Lon Nol dan Lon Nol dilengsarkan oleh Khmer Merah bersama dengan Norodom Sihanouk, banyak rakyat yang tewas akibat pertempuran. Nah, Pol Pot pun kemudian memegang kepemimpinan di Kamboja ya. Dia membentuk republik bernama Republic of Cambodia. Ini Pol Pot. Nah, kemudian setelah masa pemerintahan Pol Pot, ternyata kondisi Kamboja tidak begitu baik ya. Walaupun dari 1975 itu perang Vietnam sudah berakhir, komunis Kamboja berkuasa yang dipimpin oleh Pol Pot. Jadi Pol Pot itu ketularan komunismenya salah satunya dari Vietnam ya. Karena Vietnam kaum komunisnya menang tuh di tahun 75. Nah, komunis ini si Pol Pot mewajibkan rakyat bekerja sebagai buruh pertanian dalam skala besar. Jadi orang-orang yang punya profesi beragam gitu cenderung dikesampingkan. Dokter, guru, para ilmuwan itu banyak yang disingkirkan, bahkan ada yang dibunuh gitu. Bahkan ada satu kalimat slogan yang cukup terkenal ya dari Pol Pot ini, dari pemimpin Khmer Merah ini, yaitu to spare you is not profit, to destroy you is no loss. Artinya
menyelamatkan Anda atau mengamankan Anda itu tidak menguntungkan, dan menghancurkan Anda tidak ada ruginya. Jadi intinya dari makna slogan ini adalah pemimpin Kembar Merah si Pol Pot ini akan membantai atau menyingkirkan siapapun yang menentang pemerintahannya gitu. Oke, kemudian pasca Perang Vietnam berakhir, terus 3 tahun pemerintahan Pol Pot walaupun sebentar ternyata menghasilkan berbagai kebijakan yang sangat merugikan rakyat ya, bahkan banyak terjadi genosida. Dan kemudian Vietnam yang ketika itu sudah dikuasai oleh kaum komunis melakukan invasion atau serangan ke Kamboja pada Desember 1978. Kemudian serangan Vietnam ini berhasil menguasai wilayah Kamboja tahun 79 bulan Januari ya. Dan dia berhasil melengsarkan pemerintahan Pol Pot yang memimpin Kembar Merah. Lepas dari Pol Pot, rakyat Kamboja masih menderita di bawah rezim yang terpengaruh oleh Vietnam. Nah, rezim yang terpengaruh Vietnam ini dipimpin oleh dua tokoh namanya Heng Samrin dan Hun Sen. Heng Samrin itu presidennya, Hun Sen ini perdana menterinya ya. Dan Vietnam yang membawahi Kamboja, dia mengendalikan Heng Samrin dan Hun Sen, membentuk namanya People's Republic of Kampuchea. Ini berhaluan komunis juga, tapi komunisnya ini cenderung ke Soviet ya, memihaknya. Karena pemerintahan Vietnam ketika tahun 78 itu sedang ada konflik dengan Tiongkok gitu, makanya dia lebih kiblat komunisnya lebih ke Soviet gitu. Dan nantinya Norodom Kembar Merah dia akan meminta bantuan kepada Tiongkok untuk melawan kubu pemerintahan dari Vietnam ini. Jadi Vietnam semacam menganeksasi Kamboja ya, dan membentuk pemerintahan Republik Kampuchea PRK ini. Namun pemerintahan berbasis komunis yang dikendalikan oleh Vietnam ini tidak diakui oleh pemerintahan dunia. Kenapa ya? Karena ya memang pemerintahannya ini yang mengendalikan Vietnam, yang dipegang oleh orang-orang komunis, dan dia berafiliasi dengan komunis Soviet. Rata-rata banyak negara di dunia itu cenderung lebih memihak ke blok barat ya. Ketika itu PBB itu masih didominasi oleh blok-blok barat gitu. Nah, selanjutnya Norodom Sihanouk membentuk Coalition Government of Democratic Kampuchea. Nah, pemerintahan koalisi ini terdiri dari ada dua bagian ya, di dalamnya ada Khmer People's National Liberation yang dipimpin oleh Son Sann, dan Khmer Merah dipimpin oleh Khieu Samphan. Nah, Khieu Samphan ini pemimpin Khmer Merah setelah Pol Pot dilengserkan gitu. Nah, pemerintahan ini yang ternyata lebih diakui oleh pemerintahan koalisi ini yang namanya CGDK ini, yang lebih diakui oleh dunia khususnya PBB ya gitu, sebagai perwakilan pemerintahan Prancis yang resmi di mata internasional. Dan proses perundingan antara CGDK dan tadi pemerintahan yang dikendalikan oleh Vietnam mulai melaksanakan perundingan ya di Prancis bulan Januari 1988, namun belum berhasil karena masih banyak serangan-serangan ya di wilayah Kamboja. Kemudian Indonesia melalui Jakarta Informal Meeting menawarkan solusi untuk penyelesaian masalah Kamboja gitu loh. Jadi kalau kalian udah mempelajari tentang ASEAN, peran serta Indonesia dalam ASEAN, itu ada tentang menyebut JIM, Jakarta Informal Meeting, sebagai mediator ya perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai di dalam konflik Kamboja. Jadi konflik Kamboja ini selebihnya sebenarnya merupakan konflik saudara gitu. Kemudian Dewan Keamanan PBB membentuk United Nations Transitional Authority in Kamboja, pemerintahan transisi di Kamboja setelah proses perundingan melalui Jakarta Informal Meeting. Dan pada tahun 1989 pasukan Vietnam ditarik mundur dari wilayah Kamboja gitu. Hingga nanti di tahun 1990-an Konferensi Paris disepakati dan digelarlah pemilu yang demokratis di Kamboja. Nantinya sekitar beberapa tahun setelah pemilu ini Kamboja baru join ke ASEAN. Nah, kapan Kamboja join ke ASEAN? Cek lagi pembelajaran tentang ASEAN ya di materi-materi sebelumnya. Oke, kita lanjut.
konflik Pulau Sipadan dan Legitan. Ini konflik yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Di mana sih letak Sipadan dan Legitan itu? Ada di sekitar perairan Selat Makassar dan timur laut Kalimantan. Kalau sekarang itu di sekitar perbatasan antara Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan wilayah Malaysia itu. Dua pulau ini kenapa sih sampai diperebutkan? Itu. Nah, ternyata dua pulau ini satu faktor kenapa diperebutkan, dia memiliki sumber daya alam yang sangat indah ya. Dia berpotensi sebagai wilayah wisata yang eksotis, sehingga bisa meningkatkan pariwisata sebenarnya Sipadan dan Legitan ini. Selain itu, ternyata di dalam bumi Sipadan dan Legitan, di bawah tanahnya itu ternyata mengandung kekayaan seperti minyak dan gas bumi. Kita ketahui ya, wilayah Kalimantan itu memang banyak, khususnya Kalimantan Timur, banyak wilayah penghasil minyak bumi dan gas gitu. Oke, bagaimana sih kilas balik tentang konflik Sipadan Legitan ini? Di tahun 1967 ada pertemuan teknis hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Mereka secara bersamaan mengklaim Sipadan dan Legitan sebagai miliknya. Tahun 67 ya. Jadi sudah dikonflik nih di awal Orde Baru berarti kalau di Indonesia ini ya. Terus 2 tahun berikutnya, September 1969, Indonesia dan Malaysia menyetujui status quo atas Sipadan dan Legitan. Artinya, kedua pulau tersebut tidak boleh ditempati atau dimanfaatkan oleh kedua negara. Status quo itu keadaan tanpa pemerintahan politik ya. Jadi kedua negara itu sepakat Sipadan dan Legitan dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh negara manapun dan tidak ada pemerintahan politik negara manapun. Gitu. Namun ternyata Malaysia membangun fasilitas pariwisata di kedua pulau tersebut karena memang potensi pariwisatanya itu sangat bagus. Nah, Indonesia pun tidak tinggal diam hingga membahas konflik ini ke International Justice Court atau Mahkamah Internasional, suatu lembaga di bawah naungan PBB. Nah, kemudian rentang beberapa puluh tahun berikutnya, di tahun 2002, dalam sidang Mahkamah Internasional, Malaysia memenangkan kepemilikan status atas Sipadan dan Legitan. Kok bisa sih Malaysia yang memenangkan? Padahal kalau dari segi geografis memang lebih condong ke Kalimantan Timur wilayahnya. Ternyata Malaysia memiliki berbagai bukti penguat kepemilikannya atas kedua pulau itu. Apa buktinya? Ini yang pertama, Malaysia sudah membangun mercusuar sebagai fasilitas keamanan di sekitar dua pulau itu. Jadi mercusuar ini penting sebenarnya untuk para pelayar ya yang melayari wilayah sekitar kedua pulau tersebut. Jadi kalau ada mercusuar, otomatis kondisi keamanannya lebih terjamin karena ada pemantauan, ada koordinasi berupa cahaya ya, ada cahaya monitoring itu kalau di mercusuar pinggir pantai. Dan di tahun 1971 Malaysia ternyata mengeluarkan kebijakan pelindungan penyu di kedua pulau tersebut. Jadi Malaysia ternyata tahu ada konservasi alam yang berpotensial di sana. Jadilah di sana membangun dia perlindungan penyu di situ. Dan kemudian Sipadan dan Legitan resmi menjadi milik Malaysia di tahun 2002 atau 2003 ya, ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, dari sini kita belajar bahwa klaim kita terhadap Sipadan dan Legitan, kenapa kita tidak berhasil? Kita pakai logika ya, bahwa ternyata Malaysia, dari kita lihat dua kebijakan itu, Malaysia sangat concern gitu, memperhatikan kondisi kedua pulau tersebut. Dia membangun beberapa fasilitas dan bahkan ada tempat konservasi juga. Ketika Indonesia di tahun segini masih fokus untuk pembangunan 5 tahun ya ala Orde Baru gitu, pembangunan swasembada pangan dan sebagainya. Jadi pulau-pulau terluar itu kurang begitu diperhatikan, dan ini Malaysia mengambil celahnya di situ. Ya, di satu sisi memang agak mengesalkan gitu, ketika ada beberapa wilayah kita dianeksasi negara tetangga gitu. Tapi di sisi lain kita harus berkaca juga, sudah seperhatian apa sih kita dan pemerintah kita terhadap wilayah tersebut. Jadi
hal yang mengesalkan adalah di sini Malaysia dia menunjukkan perhatiannya walaupun sebenarnya pulau tersebut juga ditetapkan sebagai status quo ya gitu. 69 itu ditetapkan status quo, tapi 7 tahun sebelumnya si Malaysia sudah membangun mercusuar, dan 2 tahun setelah status quo itu ternyata Malaysia malah membangun konservasi penyu. Jadi di sini dia sebelum dilarang dengan status quo sudah membangun fasilitas keamanan, tapi setelah ditetapkan status quo Malaysia malah melanggar. Nah itu. Jadi dia merasa lebih berkontribusi lah, sehingga Malaysia lebih dia anggap berperan penting terhadap kedua pulau tersebut, sehingga PBB lebih mendukung Malaysia gitu. Dan sekarang kedua pulau tersebut bagaimana nasibnya? Malaysia yang lebih tahu. Kita ya sudah lepas saja gitu dari tahun 2002 2003 itu ya. Nah, kita lanjut ke konflik Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan dan Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly dikelilingi oleh beberapa negara antara lain Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei, Tiongkok, Taiwan, dan Filipina. Kepulauan itu awalnya tidak berpenghuni karena sebagian besar wilayah berupa karang laut. Ya, kota pulau karang, banyak karang-karang itu kan nggak bisa ditempatin dengan enaknya gitu. Spratly. Nah, namun Kepulauan Spratly ini kemudian diperebutkan banyak negara karena di dalam buminya itu terdapat sumber daya minyak dan gas bumi ya, serta letaknya strategis di jalur perdagangan internasional. Ini seperti ini di Laut Cina Selatan. Kalau ke selatan dia nanti ke Kepulauan Natuna Indonesia, yang bisa nanti ke Selat Malaka dekat Malaysia ya. Tuh. Konflik Laut Cina Selatan mulai memanas sejak tahun 1947 ketika Tiongkok itu berusaha memperluas pengaruhnya ke sekitar Asia Tenggara ya. Terus Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei terlibat dalam konflik beberapa tahun setelahnya. Dan konflik Laut Cina Selatan serta Kepulauan Spratly memicu insiden antara China dan Vietnam. Perebutan wilayah ya. Karena Laut Cina Selatan itu dekat juga dengan wilayah Teluk Tonkinnya Vietnam. Kemudian di tahun 1988 terjadi insiden antara Angkatan Laut China dan Angkatan Laut Vietnam, sehingga memicu putusnya hubungan diplomatik kedua negara. Terlebih juga Vietnam dan Cina juga di tahun tersebut sedang berkonflik ya, karena Vietnam itu menganeksasi Kamboja ketika Kamboja yang ketika itu bekerja sama dengan China atau Tiongkok gitu. Ingat konflik Kamboja nih kalau tahun segini ya. Konflik antara China atau Tiongkok dengan Vietnam. Nah, penyelesaian konflik ini gimana sih? Nah, pertemuan ASEAN Regional Forum Regional ASEAN untuk membahas kondisi keamanan di sana. Terus ada lokakarya atau workshop Laut China Selatan oleh Indonesia sejak tahun 80-an. Serta 4 November 2002 ada penandatanganan Declaration of Conduct of the Parties in South China Sea atau DOC di Kamboja antara Tiongkok dan ASEAN. Itu. Nah, selesai materi kita kali ini tentang ketiga konflik tadi, konflik Kamboja, konflik Sepadan Ligita, dan konflik Laut Cina Selatan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih untuk attention kalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.